Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita untuk pagi hari ini adalah benih yang bertumbuh. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai yang ke-35, dan di dalam ayat 31 berkata demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita pelajari dalam Alkitab, berkali-kali Yesus berbicara tentang biji sesawi. Kita ingat bagaimana Yesus berkata, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, dan kamu tidak goyah mengatakan kepada gunung ini pindah dan tercampaklah ke dalam laut, maka itu akan terjadi. Dan melalui ayat bacaan di atas ini kita kembali membaca bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Nah, saudaraku, mengapa seringkali Yesus mengulangi perkataannya tentang biji sesawi? Dan mengapa hal ini penting sekali bagi Yesus? Kita akan belajar ada beberapa hal penting mengenai perumpamaan ini. Yang pertama, karena Yesus sangat peduli dengan pertumbuhan. Yesus mau menjelaskan bahwa melalui perumpamaan tentang biji sesawi ini, memang biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Di sini Yesus ingin memberitahukan bahwa bukan soal besar atau kecilnya biji yang ditanam itu yang menentukan pertumbuhan, tetapi yang menjadi perhatian Yesus dan yang Yesus kehendaki, yang Yesus harapkan dan yang menjadi konsentrasi penuh bagi Kristus adalah justru proses pertumbuhannya. Yesus sangat peduli dengan pertumbuhan iman dan kerohanian kita. Tidak peduli apakah kita berasal dari keluarga yang miskin, tidak perlu tahu apakah kita banyak kekurangan dan kelemahan, tidak perlu tahu apakah kita tidak memiliki banyak karunia, tetapi jika kita tetap di dalam Tuhan dan membiarkan Kristus menjadi yang lebih besar dalam hidup kita, membiarkan Kristus berkarya dengan luar biasa dalam hidup kita, maka Alkitab berkata semakin hari dan semakin lama Kristus akan dipermuliakan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan dari mana asalnya atau langkah awalnya yang menentukan, tetapi proses pertumbuhan yang sehat dan kuat, itulah yang Yesus harapkan dari kehidupan iman Kristen kita. Dan pelajaran yang kedua yang kita boleh lihat bahwa pertumbuhan dapat terjadi jika benihnya baik, serta tanahnya juga baik. Seringkali kita berkata, saya sudah pergi ke gereja, tetapi mengapa saya tidak bertumbuh? Saya sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tetapi mengapa iman saya, kekristenan saya tidak pernah bertumbuh? Pertumbuhan dapat terjadi jika benihnya baik, serta tanahnya baik. Jika benih yang baik ditanam di tanah yang baik, maka dalam waktu dekat, pertumbuhan yang sehat pasti akan terjadi. Apa yang dimaksud benih dan tanah, saudaraku? Jika kita menanam hidup kita di dalam firman, maka pasti akan terjadi pertumbuhan yang hebat, yang luar biasa di dalam iman kita. Tetapi jika kita hanya tertanam pada adat istiadat, pada kesenangan dunia, jika kita tertanam di tanah yang penuh dengan dosa, maka yang terjadi, iman kita akan semakin rapuh. Iman kita akan digerogoti oleh dosa. Itu sebabnya pertumbuhan dapat terjadi jika benihnya baik. Benih itu adalah diri kita sendiri dan tanah yang baik adalah firman Tuhan. Di mana kita mau menanam benih itu?
Jika kita ditanam pada kekhawatiran dan kesenangan dunia, maka benih yang baik itu pun akan hancur. Tetapi jika kita ditanam di tanah yang baik, mungkin hari ini kita sedang menghadapi tantangan dan masalah, tetapi karena kita sudah ditanam di atas dasar firman Allah yang baik, maka kita tidak akan bisa digoncangkan oleh apapun. Dan pelajaran yang ketiga, bahwa pertumbuhan yang sehat akan memberikan arti. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-32, mengapa Yesus berbicara tentang kerajaan surga seperti biji sesawi? Karena biji sesawi itu akan tumbuh segar, biji sesawi itu bahkan akan tumbuh menjadi pohon di mana burung-burung dapat bersarang. Dengan lain kata, biji sesawi itu kemudian menjadi pohon yang dapat memberikan arti. Jadi jika iman kita dapat bertumbuh secara sehat, maka hidup kita akan menjadi berarti bagi banyak orang. Jika iman kita bertumbuh secara benar, maka iman kita akan menjadi berkat dan dapat menyelamatkan banyak orang. Kita lihat bagaimana Nuh mendengar suara Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membangun sebuah batra. Karena iman Nuh yang bertumbuh secara sehat, maka keluarganya dan seluruh dunia dipelihara oleh Allah. Tidak peduli orang senang atau tidak senang, tidak perlu tahu orang mencemooh atau tidak, tetapi iman Nuh tetap kuat dan bertumbuh. Maka apa yang terjadi? Imannya dapat memberikan arti bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus sangat peduli dengan pertumbuhan. Yesus tidak peduli sudah berapa tahun kita pergi ke gereja, tetapi Yesus mengharapkan iman kita bertumbuh semakin hari semakin kuat. Karena itu mari kita bangkit. Hari ini kita maju dalam iman karena Allah punya rencana yang indah buat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah benih yang harus bertumbuh di dalam tanah yang benar, yaitu firman-Mu. Kami mau hidup kami berarti bagi banyak orang. Kami mau hidup kami berkenan bagi Tuhan, sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Pimpin kami, sertai kami, tuntun langkah kami dalam terang firman-Mu sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.